Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Febriani dari kelas 2018 B. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik, yang mana ini dalam rangka memenuhi penugasan dari mata kuliah kajian evaluasi pendidikan. Sebelum saya mengkaji terkait kajian atau topik pembahasan saya akan menjelaskan terkait latar belakang kenapa saya memilih kajian ini sebagai pembahasan atau pokok pembahasan dalam video kali ini. Seperti yang kita ketahui, pendidikan itu menjadi kebutuhan primer setiap manusia untuk menjalani hidup agar selaras dengan tujuan dan cita-citanya. Pintu gerbang awal memperoleh pendidikan itu dimulai dari sekolah dasar dan dilanjut dengan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah akhir. Semakin maju dan kompleksnya dunia pendidikan telah menciptakan paradigma bahwa keberhasilan anak hanya ditentukan secara akademis yang diukur melalui kecerdasan kognitif, yaitu berdasarkan angka rapor maupun hasil tes IQ. Padahal dalam kehidupan sehari-hari anak itu juga perlu mengembangkan kecerdasan afektif, psikomotorik guna mengimbangkan kemampuan anak dalam memahami sesuatu secara teori dan praktik. Salah satu cara untuk mengembangkan kecerdasan afektif dan psikomotorik anak tanpa meninggalkan kemampuan kognitif yaitu melalui kegiatan belajar sambil bermain, atau juga bisa diwujudkan dalam bentuk praktik-praktik yang memanfaatkan secara tradisional maupun digital sesuai perkembangan zaman tentunya. Kemudian kemajuan teknologi yang ditunjukkan dengan maraknya perangkat digital khususnya komputer, laptop, komputer tablet hingga smartphone itu bisa dimanfaatkan untuk mengeksplorasi ketiga kecerdasan di atas sehingga dapat maksimal gitu dalam mengimplementasikannya tanpa harus berkutat di institusi pendidikan formal. Orang tua maupun guru itu bisa membuat media yang mengajak anak belajar sambil bermain. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh D.S. Bloom pada tahun 1956 yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan itu harus senantiasa mengacu kepada tiga ranah yang melekat pada diri peserta didik, yaitu ranah proses berpikir kognitif, ranah nilai atau sikap afektif, dan ranah keterampilan psikomotorik. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai ketiga aspek yang menjadi kajian utama saya. Yang pertama adalah aspek kognitif. Aspek kognitif itu berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau berpikir atau nalar. Kemudian kognitif itu juga dapat diartikan sebagai suatu pokok bahasan yang berhubungan dengan kognisi dengan tujuan akhir berupa pengetahuan yang didapat melalui percobaan, penelitian, penemuan, dan pengamatan. Pengetahuan yang diperoleh itu harus sesuai dengan fakta atau faktual ya, dan pengalaman yang telah dilakukan sehingga bisa dibuktikan kebenarannya. Maka dari itu kognitif itu berhubungan erat dengan pikiran, memori, nalar intelektual, kemampuan berhitung, logika, eksakta, sains, numerik, dan akademik. Namun dalam kasus pendidikan di Indonesia itu sepertinya aspek kognitif itu lebih ditekankan atau lebih diunggulkan oleh para guru, tenaga pendidik maupun orang tua ya. Ini bisa diamati sekarang bahwa sebagian besar orang tua itu berharap anaknya yang masih duduk di sekolah itu dapat dituntut harus memiliki kemampuan dalam hal tertentu seperti berbahasa Inggris yang bagus. Nah, dalam mewujudkan ambisi itu, anak itu diharuskan mengikuti les privat bahasa Inggris guna menambah jam belajar. Di sini sebenarnya bukan berarti anak-anak dilarang mempelajari bahasa Inggris, namun yang perlu diperhatikan itu adalah kesesuaian kapasitas otak dengan materi yang diajarkan. Untuk mengasah kemampuan tersebut tidak harus mempelajari bahasa asing, karena Indonesia itu juga memiliki bahasa induk yang memiliki kajian yang sangat banyak untuk dijadikan bahasa pembelajaran, sehingga perlu ditekankan bahwa dalam dunia pendidikan itu yang dituju bukan hanya aspek kognitif, tapi juga ada dua aspek lainnya yang harus ditekankan atau diberikan kepada siswa untuk bisa menemukan apa keunggulan dan membentuk karakter siswa dengan secara maksimal gitu. Jadi tidak cocok atau tidak seharusnya menekankan pada satu aspek saja gitu. Nah, menurut Magar Gronlund dan Bloom pada Harsanto 2007 halaman 95 itu merumuskan bahwa setiap kecerdasan itu memiliki domain yang berbeda, khususnya kognitif, yang terdapat 6 domain, yakni sebagai berikut. Ini ada 6 domain. Yang pertama adalah pengetahuan, di mana siswa itu
diajarkan mengenai pengetahuan atas fakta, definisi, nama, peristiwa, teori, dan kesimpulan, di mana implementasi dalam pembelajaran itu siswa dapat mengemukakan arti, mengidentifikasi, mendeskripsikan sesuatu, menguraikan apa yang terjadi. Kemudian adalah domain pemahaman. Ini siswa diajarkan pengertian atas hubungan antar faktor, konsep data, sebab akibat, dan penarikan kesimpulan. Dalam implementasi dalam pembelajaran itu siswa dapat membedakan dan membandingkan, menginterpretasikan data, mengonversikan data, dan memberikan contoh. Kemudian domain yang ketiga adalah aplikasi. Ini menggunakan pengetahuan untuk solusi masalah dan implementasi. Nah, implementasi dalam pembelajarannya itu siswa dapat menghitung, melakukan percobaan, memodifikasi, ataupun memprediksi. Kemudian domain yang keempat adalah analisis, itu menentukan bagian masalah, penyelesaian, dan menunjukkan hubungan antar bagian. Nah, implementasinya dalam pembelajaran itu siswa dapat mengidentifikasi faktor penyebab, merumuskan masalah, membuat grafik, dan menggambarkan. Kemudian domain kelima adalah sintesis, yaitu menggabungkan informasi menjadi kesimpulan atau konsep dan menciptakan hal baru dengan mengolah berbagai ide. Nah, itu seperti membuat desain, menciptakan produk baru, merancang model, dan mengkategorikannya. Kemudian dan domain keenam yang terakhir adalah evaluasi, di mana siswa itu dapat mempertimbangkan suatu hal berdasarkan oposisi biner, seperti benar salah ataupun baik buruk dan lain-lain. Nah, ini implementasinya dalam pembelajaran itu bisa beradu argumentasi, memilih solusi yang lebih baik, dan mengadakan perbandingan dan memberikan kesimpulan. Nah, itu tadi penjelasan serta 6 domain yang khusus ada pada aspek kognitif yang harus ditekankan kepada siswa ya. Nah, kemudian adalah aspek afektif. Nah, berbeda dengan aspek kognitif, aspek ini lebih berhubungan dengan psikis, jiwa, dan rasa. Secara lebih detail, kecerdasan ini itu meliputi sikap seperti menikmati atau menghormati, kemudian penghargaan seperti reward atau hukuman, nilai seperti moral dan sosial, dan emosi seperti sedih atau senang. Jadi dalam pembentukan aspek afektif, pembentukan karakter diri ini dan sikap cocok itu diajarkan sejak masa anak-anak. Hal ini bisa dilakukan oleh orang tua di rumah maupun guru di sekolah. Diiringi dengan berkembangnya kecerdasan kognitif, anak juga perlu dilatih mengembangkan afektif, sehingga anak itu tidak hanya didorong untuk pintar, tetapi juga aktif, bertingkah laku baik, berakhlak mulia, dan sebagainya. Apabila hanya satu yang ditekankan atau kognitif, tapi afektifnya tidak ditekankan, maka kurang sempurna. Misalkan saja siswa itu pintar tapi tidak memiliki akhlak yang baik, nah itu memiliki atau mendapatkan penilaian yang berbeda atau kurang dari masyarakat. Apabila kedua aspek ini bisa ditekankan atau bisa diimplementasikan kepada siswanya dengan baik, maka akan menghasilkan siswa dengan nilai-nilai moral ataupun nilai kecerdasan yang baik gitu, dan dapat berperan sebagaimana perannya dia sebagai makhluk sosial dalam masyarakat. Begitupun juga masyarakat bisa memandang siswa tersebut sebagai anak yang berpendidikan gitu. Nah, sama halnya dengan kognitif, afektif itu juga memiliki ranah sebagaimana telah dirumuskan oleh Major, Borlon, dan Bloom dalam Harsanto 2007 halaman 98 sampai 99, yaitu sebagai berikut. Ini ada 5 domain yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah penerimaan. Di sini yang dibutuhkan adalah kepekaan diri terhadap fenomena dan stimuli atau stimulus guna memberikan perhatian terkontrol. Nah, ini implementasinya dalam pembelajaran itu siswa dapat bertanya, memilih, senang mendengarkan, membaca, dan mengerjakan. Kemudian aspek kedua, domain yang kedua yaitu adalah responsif, yaitu menunjukkan perhatian secara aktif, ingin, dan puas merespon. Nah, ini implementasinya dalam pembelajaran adalah menaati aturan, mengerjakan tugas, merenungkan. Kemudian domain yang ketiga adalah menghayati, termotivasi untuk berkomitmen untuk bertindak sesuai nilai yang dianut. Nah, ini implementasinya itu dalam pembelajaran bisa dengan mengapresiasi, menghargai, dan bersimpati. Kemudian yang keempat, domain keempat adalah mengorganisasi. Itu dilatih mengorganisasi, memantapkan, dan berusaha menemukan hubungan antara satu nilai dengan nilai-nilai yang lain. Nah, ini implementasinya dalam pembelajaran itu dengan mendukung penegakan disiplin nasional. Kemudian domain yang kelima yang terakhir dalam aspek afektif adalah karakteristik dengan nilai satu ataupun nilai-nilai yang kompleks lainnya dalam masyarakat. Nah, ini menentukan kepribadian dan tingkah laku sesuai dengan sistem nilai yang dimiliki atau dianut. Nah, ini implementasinya dalam pembelajaran itu dapat membulatkan tekad untuk melaksanakan perintah Allah, menguatkan diri untuk terus hidup disiplin, dan lain-lainnya. Nah, ini tadi kelima aspek domain yang harus
ditekankan dalam pembelajaran afektif pada peserta didik. Tetapi dilansir dari Jurnal Andapura Desain Komunikasi Visual dan Multimedia, menyatakan bahwa kenyataan yang ada kecenderungan sekolah SD, SMP, atau SMA di sekolah itu belum mengeksplorasi kecerdasan afektif secara maksimal, yakni hanya 10% di dalam kurikulum pendidikan. Nah, kecilnya angka tersebut memberikan paradigma bahwa afektif itu kurang mendukung sistem pembelajaran. Meskipun pemerintah telah melakukan revisi kurikulum mulai tahun 1947 hingga 2013 dengan berbagai penambahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan iptek, penambahan aspek afektif ke dalam evaluasi hasil belajar itu baru dipraktekkan tahun 2004 yang terkenal dengan istilah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Jadi aspek afektif yang kurang diterapkan di sekolah itu sesungguhnya itu harus diterapkan oleh sekolah, karena ini berhubungan dengan nilai atau karakter siswa nantinya untuk menyikapi atau merespon lingkungan di sekitarnya. Jadi kalau diunggulkan hanya aspek kognitif saja, maka itu tidak akan ampuh atau kurang maksimal gitu dalam menyatakan kalau siswa itu bisa berperan dan merespon dalam permasalahan lingkungan yang di sekitarnya. Tapi kalau afektifnya ini tidak disampaikan dengan baik, maka responnya itu tidak sesuai harapan. Pasti responnya itu ada nilai-nilai yang kurang yang diberikan siswa tersebut dalam respon atau menilai perubahan ataupun situasi sosial yang sedang dinilainya gitu. Jadi ada seimbang ya antara aspek afektif atau kognitif, tidak ada penekanan dalam salah satu aspek, tapi dua-duanya aspek harus ditekankan. Itu yang benar dalam sistem pendidikan untuk bisa menciptakan karakter siswa yang baik dan unggul dan cerdas. Nah, selanjutnya aspek psikomotorik, itu aspek ketiga yang benar-benar harus diperhatikan oleh lembaga sekolah tenaga pendidik seperti guru ya. Nah, ini aspek psikomotorik adalah berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot dan berfungsi psikis. Nah, ranah ini itu terdiri dari kesiapan, peniruan, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, psikomotorik itu diartikan sebagai suatu aktivitas fisik yang berhubungan dengan proses mental dan psikologi. Psikomotorik itu berkaitan dengan tindakan, keterampilan seperti lari, melompat, melukis, dan sebagainya. Nah, dalam dunia pendidikan, psikomotorik itu terkandung dalam mata pelajaran praktik olahraga yang memiliki korelasi dengan hasil belajar yang dicapai melalui manipulasi otot dan fisik. Nah, ketika peserta didik itu telah memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai mata pelajaran di dalam dirinya, maka tahap selanjutnya itu adalah bagaimana peserta didik itu mampu mengaplikasikan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan atau tindakannya gitu. Inilah pentingnya aspek psikomotorik itu sebagai lanjutan atau wujud praktiknya dari aspek kognitif dan afektif. Psikomotorik itu memiliki beberapa tingkatan domain sama halnya dengan aspek afektif dan kognitif, yakni imitation itu seperti peniruan gerak yang diamati, kemudian manipulasi menggunakan konsep untuk bergerak, precision ketepatan bergerak dengan teliti dan benar, dan articulation atau perangkaian berbagai gerakan secara berkesinambungan, dan terakhir adalah naturalization bergerak secara wajar dan efisien. Sebaliknya, psikomotorik itu sebenarnya juga tidak bisa berdiri sendiri. Setiap apa yang diberikan guru kepada siswa itu perlu kemudian diterapkan gitu. Jadi untuk bisa membentuk tidak hanya materi tapi praktiknya itu juga bisa berkesinambungan dengan baik gitu. Nah, proses belajar itu dimulai dari tahap kognitif, berpikir, kemudian afektif, bersikap, baru psikomotorik. Nah, meskipun kognitif dan afektif kini mulai dipisahkan, keduanya itu tapi masih tetap mengandung psikomotorik. Nah, sebagai contoh itu bisa ketergantungan kognitif yang terhadap psikomotorik tampak itu pada implementasi ilmu fisika atau ilmu kimia, ilmu biologi yang diterapkan dalam suatu eksperimen atau praktik, di mana afektif kemudian juga ada contoh lain yaitu afektif yang bergantung pada psikomotorik itu ditemukan dalam mata pelajaran PAI atau pendidikan agama Islam, misalnya seperti bagaimana cara bersolat dan berdoa. Nah, itu. Nah, di bawah ini ada gambaran seperti tingkatan-tingkatan domain yang ada di psikomotorik yang dimulai dari imitasi, manipulasi, precision, articulation, dan naturalisasi. Jadi pembentukan karakter ya, pembentukan yang langkah-langkah pembentukan siswa yang
bergerak untuk sesuai dengan kognitif dan afektif yang diterimanya gitu. Nah, jadi diibaratkan ketiga aspek tersebut tadi itu dikenal dengan istilah head yang di kepala, yaitu kognitif, heart afektif, dan hands kemotorik untuk berbuat. Nah, ini menjadi kriteria yang dapat digunakan oleh pendidik untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran. Nah, dalam bersaing ketiga aspek di atas itu juga diperlukannya monitoring yang tepat oleh para tenaga pendidik, yang mana monitoring itu sebagaimana pengertian dari monitoring, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengecek penampilan dari aktivitas yang sedang dikerjakan, yang dimana menurut Sukartawi dan 1995 itu monitoring itu lebih cenderung bersifat pengawasan terhadap jalannya suatu proyek ataupun program. Nah, kegiatan monitoring itu sering dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan evaluasi, yang mana hal ini disebabkan karena kegiatan evaluasi suatu proyek itu tidak selalu harus dikerjakan pada saat proyek tersebut selesai, tetapi juga pada saat awal, pertengahan, menjelang proyek tersebut selesai, atau setelah proyek tersebut selesai seluruhnya. Nah, pekerjaan monitoring itu dapat dilakukan berkali-kali selama proyek berlangsung atau program berlangsung, dan kegiatan ini sangat tergantung dari dana atau sarana pelaksana yang disediakan untuk kegiatan tersebut. Nah, monitoring itu monitor pelaksanaan suatu proyek itu merupakan upaya meliputi perkembangan atau proses suatu kegiatan serta hasil yang dicapai. Dengan pengertian ini, maka ada dua hal yang perlu dimonitor, yaitu perkembangan atau proses dari suatu kegiatan. Yang kedua adalah hasil yang diciptakan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, lalu pembahasan selanjutnya itu lalu bagaimana sih cara melatih kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang tepat itu bagaimana pada siswa. Nah, ini saya mengambil studi kasus di SMPN 1 Balirejo sesuai dengan fakta yang benar-benar saya temukan berdasarkan pengamatan dan penelitian saya, di mana guru tenaga pendidik di masa pandemi ini, pembelajaran daring itu melakukan ujian tengah semesternya itu dengan memerintahkan atau mengajukan siswanya itu untuk membentuk sebuah kegiatan jual beli yang dinamakan atau memiliki tema warung tradisional Jawa Timur. Ini sebagai praktik mata pelajaran ekonomi, yang mana dalam praktik ini atau tujuan kegiatan ini, kegiatan yang diberikan oleh guru itu buat melatih kecerdasan kognitif, afektif, psikomotorik siswa dalam mata pelajaran tersebut, seberapa jauh peserta didik itu bisa menguasai materi, dan bagaimana seberapa jauh siswa itu dapat mengimplementasikan materi-materi perekonomian yang telah diberikan guru pada kelas 8 ya, ini pada kelas 8 itu selama pertemuan-pertemuan sebelum UTS pada tahun kemarin. Nah, ini tujuannya itu siswa itu melakukan praktik jual beli produk makanan khas Jawa Timur. Jadi sebelumnya guru itu membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa anggota dan memberikan peraturan jika jenis makanan yang dijual itu setiap kelompok harus berbeda. Nah, meskipun sama-sama mengusung konsep makanan tradisional Jawa Timur. Nah, karena pembelajaran itu dilakukan secara daring, siswa itu juga dalam pembuatan produk itu juga dapat bekerja sama atau berkoordinasi dengan orang tua. Jadi dari sini, dengan mengangkat konten lokal, siswa itu tidak sekedar hanya mendapatkan pengetahuan dari materi atau teori jual beli dan masakan khas Jawa Timur, tetapi juga cara memproduksi dan mendistribusikannya. Siswa juga bisa berperan sebagai pembeli yang melayani penjual dengan baik dan komunikatif, sehingga secara tidak langsung itu membentuk sikap untuk membangun komunikasi dengan orang lain, saling menghormati, serta terampil dalam melakukan suatu pekerjaan baik dalam sekolah maupun di rumah. Nah, jadi kesimpulan saya, praktik ekonomi yang saya kenal ini, warung tradisional Jawa Timur ini juga bisa menjadi alternatif yang tepat bagi guru, salah satu alternatif yang tepat bagi guru ekonomi di SMP tersebut yang bekerja sama dengan orang tua untuk memonitoring dan mengembangkan ketiga kecerdasan sekaligus tersebut pada anaknya di masa pandemi. Nah, gitu. Nah, sekian dari saya, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.